Asal muasal ketika itu kaum muslimin yang berada di Madinah merasa masih belum aman, mendapat ancaman, mendapat teror, diintimidasi segala macam, harta dan keluarganya pun diganggu di Mekah. Oh, gereja yang di Madinah itu. Hartanya, keluarganya itu diganggu di Mekah oleh kafir Quraisy. Sehingga ketika itu kaum muslimin mempunyai persiapan kalau andai kata kaum kafir Quraisy menyerang secara tiba-tiba. Jadi marhalah yang harus ditempuh itu dalam peperangan nggak gampang ketika itu. Ya, karena Allah juga melihat masalahnya kaum muslimin juga ketika itu. Muslimin juga belum terlalu kuat, belum terlalu hebat, belum terlalu banyak. Ada kejadian menarik pada Jumadil Tsani, hari akhir, Rasulullah mengutus yang bernama Sariyahnya, Sariyatun Nakhl. Sayyidatuna Atiqah bermimpi bahwa pada mimpinya itu melihat datang seseorang dari atas bukit Mekkah yang mengatakan Al-Latim, Al-Latim, Al-Qafilah, Al-Qafilah. Dia mengatakan bahwa Qafilah, bahwa Muhammad pengen mengambil harta yang ada dalam rombongan itu. Akhirnya mimpi ini tidak diceritakan kepada siapapun kecuali kepada saudaranya itu Sayyidina Abbas. Pamannya Rasulullah gitu. منهم Namun apa yang terjadi? Sifat manusia nggak bisa untuk menahan rahasia, akhirnya tersebar itu cerita. Tersebar itu cerita. Sampai suatu ketika Abu Jahal melihat Sayyidina Abbas sedang tawaf di Makkah, di Ka'bah. Kata Abu Jahal, ya Abbas, kalau kamu sudah selesai dari tawafmu, saya ingin berbicara denganmu. Akhirnya Sayyidina Abbas setelah selesai tawaf bertemu dengan Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal mengatakan, ya Abbas, apakah nggak cukup katanya laki-laki darimu yang bermimpi dengan nubuah? Masih bingung Sayyidina Abbas. Apa maksudmu Abu Jahal itu? Sekarang ada lagi dari perempuan dalam kelompokmu, dalam kabilahmu, yang bermimpi dengan mimpi nubuah bahwa kafilah kita bakal dihadang oleh Muhammad. Akhirnya kata Abu Jahal, kalau andai kata setelah 3 hari ini tidak ada kabar tentang mimpi itu, maka saya akan membunuhmu. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah 3 hari, Sayyidina Abu Jahal si Abu Jahal ini mendatangi Sayyidina Abbas. Hampir mau dipukul Sayyidina Abbas. Begitu Sayyidina Abbas pengen dipukul oleh Abu Jahal al-Hisham, datang laki-laki yang menunggangi onta dari atas Ka'bah mengatakan Al-Latim, Al-Latim, Al-Ghafilah, Al-Ghafilah. Oh, yang tadi tuh Bib, yang persis seperti mimpinya Sayyidatuna Atiqah. Persis mimpinya. Apa yang termimpikan terjadi. Semua kaum Mekah ketakutan. Tidak ada pedagang, tidak ada orang kaya yang ada di Mekah kecuali hartanya ada di rombongan itu. Semuanya di situ. Karena ketika itu rombongannya 1000 onta. Tidak ada orang kaya manapun yang ada di Mekah atau orang pedagang yang ada di Mekah kecuali hartanya ada di dalam situ. Takut satu Mekah. Bahkan Abu Jahal pun takut. Akhirnya Abu Jahal mengumpulkan pasukan. Ketika itu pasukan sebanyak 1.300. Pasukan lengkap. Dengan persenjataan lengkap ya. Kendaraannya, semuanya. Bahkan membawa alat musik. Alat musik dibawa. Untuk membangkitkan semangat. Untuk membangkitkan semangat para pejuang. Ini Abu Jahal memimpin pasukannya. Dan akhirnya ketika itu pecah kaum kafir Quraisy menjadi 3 golongan. Yang pertama ketika itu pasukan yang siap untuk berperang. Yang kedua takut dengan mimpinya Sayyidatuna Atiqah. Karena ada harta mereka. Sayyidatuna Atiqah itu bermimpi bahwa harta rampasan itu pengen dihadang oleh Muhammad, pengen diambil. Dan juga nanti bakal ada peperangan yang bakal dibantai kaum kafir Quraisy. Takut dengan mimpi-mimpinya Sayyidatuna Atiqah. Takut kejadian. Ini yang pertamanya di kejadian, pasti yang kedua bakal kejadian lagi. Yang ketiga, para pembesar kaum Quraisy diantaranya Abu Lahab. Dia hanya mengutus
satu orang saja sebagai pengganti karena takut ketika itu. Abu Lahab dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Namun akhirnya Abu Jahal ini nggak terima. Soalnya Uqbah bin Abi Mu'ayth ini orang kuat. Akhirnya dibawa bukur, ditaruh di depan rumahnya. Ente ini kayak perempuan katanya. Takut katanya dengan peperangan. Akhirnya dibujuk dengan Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'ayth luluh hatinya untuk ikut peperangan. Akhirnya ikut juga tuh Bib. Ikut juga. Dan akhirnya terkumpul ketika itu pasukan sebanyak 1.300 orang dan berjalan. Di dalam perjalanan dan sampai ke tempat yang bernama Mar ad-Dahran atau Wadi Fatimah. Berhenti di tempat itu. Akhirnya mendapat kabar dari mimpinya seseorang bahwa seseorang bermimpi pada malam hari itu melihat seorang laki-laki menunggangi kuda dan mengatakan bahwa di peperangan itu bakal mati Abu Jahal, bakal mati Fulan bin Fulan, bakal mati Fulan bin Fulan dan kaum kafir Quraisy mendapatkan kekalahan. Ini mimpi mukhif, menakutkan. Mereka pengen mendapatkan mimpi yang buat bagus dia, malah tambah mimpi yang buruk. Akhirnya pada pagi harinya dia bangun, dia kabarkan mimpi itu. Mulai luluh dan rasa takut muncul di dalam hatinya kaum kafir Quraisy. Mulai takut mereka. Banyak yang ingin mengatakan saya ingin pulang aja dah. Akhirnya Abu Jahal karena hatinya udah keras, ya Allah bakal buka ini iman lagi. Dia katakan kamu ini semuanya pengecut katanya. Penakut kalian semua. Akhirnya dengan perkataan Abu Jahal orang jadi semangat lagi. Nah, ketika hampir mendekati Badar, mendapat kabar bahwa Abu Sufyan telah sampai ke Mekah dengan selamat. Jadi ketika itu kaum muslimin yang mengejar Abu Sufyan tidak berhasil. Gak kekejar Bib ya. Gak kekejar. Akhirnya Abu Jahal karena Allah udah tutup hatinya. Begitu mendengar Abu Sufyan udah selamat sampai Mekah, sebagian rombongan pengen bilang udahlah kita kembali aja. Harta kita udah selamat semuanya, mau ngapain lagi kita berperang? Tapi karena Abu Jahal ini Allah tutup hatinya. Udah mati tuh. Udah mati hatinya. Allah nggak mau lihat lagi cahaya keimanan dalam hatinya. Akhirnya apa? Abu Jahal mengatakan tetap saya nggak akan pulang sampai saya membunuh Muhammad wa ashabu. Akhirnya terus melanjutkan perjalanan Abu Sufyan. Abu Jahal dengan pasukannya. Ketika itu mendengar kabar bahwa Abu Sufyan sudah sampai dengan selamat, sebanyak 300 orang memisahkan diri. Kembali ke Mekah. Tersisa dari 1.300 tadi menjadi 1.000 pasukan saja. Akhirnya sampai di tempat yang bernama Udwatul Quswa, yang tempat itu jauh dari Madinah. Dan Rasulullah ketika mendengar pergerakan pasukan kaum kafir Quraisy, Rasulullah pun menyiapkan pasukan. Menyiapkan pasukan yang terkumpul ketika itu sebanyak 313 orang. 313 orang. Kata Rasulullah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, kata Rasulullah. Percis ini pasukan sebagaimana pasukan Jalut ketika memerangi Talut. Allahu Akbar. Rasulullah memuji terus. Ini pasukan 313 percis seperti pasukan Jalut menghadapi Talut. Akhirnya apa? Yang ketika itu pasukan Rasulullah dengan banyaknya jumlahnya 313 yang menunggangi kendaraan sebanyak 70 dengan beberapa peralatan yang tidak banyak dan tidak lengkap. Seadanya gitu Bib. Karena ketika itu nggak nyangka kaum kafir Quraisy ini bakal berperang. Nggak nyangka, semua kaum muslimin yang menyangka kalau peperangan ini nggak bakal terjadi karena udah kita nggak bisa ngambil hartanya dia. Akhirnya Rasulullah berjalan dengan pasukannya. Namun ketika itu Rasulullah dengan cerdasnya mengutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Miqdad bin Aswad untuk memata-matai pergerakan kaum kafir Quraisy. Akhirnya setelah dimata-mati pergerakan kaum kafir Quraisy, Sayyidina Ali mengatakan benar kaum kafir Quraisy sudah bergerak dari Mekah. Dan mereka sudah sampai ke tempat yang bernama Udwatul Quswa. Akhirnya bergeraklah pasukan kaum muslimin. Dan Rasulullah mengambil informasi dari beberapa daerah Madinah bagaimana keberadaan kaum kafir Quraisy dan beberapa tempat yang berada dekat dengan Badar. Yang menjadi menarik, Rasulullah ketika itu menyamar dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Nyamar tuh, Bib. Nyamar Rasulullah. Bertanya kepada kakek-kakek yang udah tua. Saya ingin bertanya kepada Anda tentang pergerakan kaum muslimin, pasukan Muhammad dan kaum kafir Quraisy. Ini kakek-kakek juga pintar. Saya nggak bakal ngasih tahu kecuali kamu ngasih tahu dulu kamu siapa dan dari mana. Oh. Akhirnya Rasulullah bilang, ya udah, kamu kasih tahu bagaimana pergerakan kaum kafir Quraisy dan kaumnya Muhammad. Saya akan kasih tahu saya dari mana dan saya siapa. Oh baik, jadi kita tukar berita katanya. Oke. Bahwa dia mengatakan bahwa kaum kafir Quraisy udah bergerak, tempatnya di sini, semua dijelaskan sama kakeknya. Dan kaum Muhammad pun udah bergerak, mereka udah siap-siap untuk berperang. Akhirnya ketika itu Rasulullah pergi dan ini kakek bertanya. Ketika kakek ini bertanya, min aina anta? Kata. Dari mana kamu? Kata. Rasulullah sambil berjalan mengatakan min ma, saya dari air. Nah, jadi ketika di sini orang bingung, ini kakek bingung, kamu ini orang dari min ma, kelompok mana mak? Nggak ada tuh ketika itu gue bilang mak, oh mungkin gue bilang yang ada di Irak kali yang namanya mak. Tapi ketika itu Rasulullah maksudnya mengatakan min ma, bahwa saya ini dari mana? Karena mani adalah dari air. Karena ketika itu Rasulullah mengumpeti identitas beliau untuk mengambil identitas dan bagaimana kabar-kabar untuk peperangan.